Oke, terus lanjut. Nah, masih azan bro di masjid. Ada di sini, ada dikelilingin banyak masjid. Tapi kan masih kedengaran suaranya kita di sini kan. Nah, tapi kita hormatin azan dong. Udah kita skip dulu. 2 kali. Iya sih. Yaudah nanti abis azan deh, ntar. Soalnya sini ada 1, 2, 3. Jadi ya itu masjid ada 3 atau 4, jadi saling saut-sautan. Kita selesain dulu semua. Oke. Sekarang Hadir lagi. hadir lagi, we're back. Alhamdulillah. So, katanya ada yang mau promosi ini. Saya endorse. Oh, berarti endorse aku. Iyalah, nih. Berarti ayo dong. Ini Bayar dong. Saya punya kaos dari gambar Nusantara. Gajah Mada. Dan aku wayang ya. Ini wayang ya. Wayang. Tuh. Oke. Di belakangnya juga ada. Tuh. Cah. Keren kan? Ya, kalau mau pesan nanti bisa. Nanti di link deskripsi. Produksi saya. Ya, kamu jangan lebih tinggi dari ini kamera nih. Nanti cuma Kalau soalnya suamiku ini tinggi banget orangnya. Jadi ayo dikompresin dikit. iya nih, kalau begini aja nih, segini masuk ya. Oke. Ya. Oke, Lanjut kalau tadi. mau Endorse. mau beli, mau mesen, Japri aja nanti. japri aja nih usaha suamiku. Kita harus membangkitkan semangat Nusantara. Biar Harus membangkitkan semangat para leluhur kita yang Nah. menanamkan adat dan istiadat. Kita harus mencontoh dong. Kita harus tahu. Mencontoh, mengembalikan dari diri kita, jati diri Nusantara, jati diri bangsa kita yang sesungguhnya sebagai jati diri para leluhur. Jangan dilupakan jas merah. Jangan lupakan sejarah. Inilah yang memerdekakan rakyat Indonesia dulu. Kita harus bangkitkan kembali jiwa semua para leluhur kita yang kita teruskan. Amin. Ya, anyway, lanjut tadi. Lanjut kisah tadi yang laki hebat tadi, teman kamu tuh sepertinya lagi banyak masalah tuh sepertinya. Nah, terus akhirnya dia nikah, ya kan? Nah, nikah, ini temen gue cerita nih, dia kan ibaratnya selama ini dipikirkan, oh lu ternyata bermasalah sama si A nih. Jadi kakak iparnya ini sama suaminya itu ceritanya bermasalah karena belum terima atau takutnya malu karena dia dari keluarga yang gimana, dia takut dimainkan nih, ya kan? Si B ini temen kita nih dimainkan. Jadi ya udah, karena kan dilihat kan ya agak dibilang ya agak sedikit playboy atau apa, mungkin dalam proses pencarian pasangan hidupnya dan jati dirinya kali ya. Nah terus akhirnya pas udah nikah sekitar 7 bulan, 6-7 bulan dia berpikir, aduh kok gue kayaknya udah masuk keluarga sini kayaknya kurang klop gitu loh. Kalau memang kok pecah-pecah masalah kayak gini ya. Ini kan udah nikah nih, ibaratnya udah nikah secara sah hukum dan negara, disaksikan oleh wali orang tuanya, kebetulan masih hidup ya, bapak ibunya dan saudaranya semua. Terus ya udahlah, kan yang bermasalah si A, lakinya dia, bukan gue. Jadi dia berusaha, ya udahlah gue sowan-sowan masuk dalam keluarga sini kayaknya nggak pantas lah. Kalau kita nggak sowan-sowan, mungkin aja dengan dia memberanikan diri untuk maju ke si kakaknya ini, mudah-mudahan hubungannya membaik. Nah udah, kebetulan saat itu kakaknya emang kena COVID gitu kan, kakak iparnya kena COVID. Ya mulai lagi coba cari peluang itu untuk ya mendoakan lah atau mau ngirim ini. Ya wajar ya, namanya orang usaha ya, karena kan berpikirnya selalu positif nih ya kan, jadi nggak berpikir hal negatif. Dia nggak suka sama gue karena ini nggak pernah berpikir gitu. Mungkin karena berpikir takutnya kita main, jadi kan itu udah niat baik ya, udah niat baik dari kakaknya, takutnya dia nanti malu lagi karena bukan dari keluarga sembarangan bla bla gitu deh. Oh ya udah, dia beraniin diri terus. Oke. Nah terus ke bininya juga tuh, berarti kakak iparnya si A yang perempuan, kan kakaknya ini laki-laki ya, ke istrinya. Iparnya. Nah
cuman cukup sekali tuh sama iparnya dibales, terus ya udah ini cukup, terus akhirnya ya cobalah untuk deketin untuk apa ini ya pokok banyak deh tolak. Gue juga sih dikirimin sih chat-chatnya, wow banget sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Terus Nah terus akhirnya yang terakhir itu kan bingung, ini kok sikapnya pada begini ya, kayak merasa menjauhi ya, bukan menjauhin ya, kayak protek gitu. dicuekin gitu. Sebenarnya dia Nggak masalah. dianggap, maksudnya Nah, nggak dianggap, tidak kayak diakui, ini tidak sebenarnya diakui. dia bermasalahnya sama laki gue apa sama gue juga, sebenarnya dia bermasalah nggak sih gitu loh. Kata istrinya itu, Gue tahu nih dia kan sebenarnya kalau sama nikah si A ini udah pernikahan yang ketiga sebenarnya, ya kan. Lu tahu nggak, dia kan nggak tahu nih alasan kenapa eh, dalam hidupnya dia seperti itu. Bukan berarti orang yang dianggap kawin cara itu atau apa, orang yang main perempuan main laki-laki atau apa kan memang proses perjalanan hidupnya aja gitu kan. Terus sikap Cukup lakinya sedih. gimana? Nah, Sikap suaminya gimana di saat lagi istrinya tuh nggak terima, nggak ai- diakui? suaminya Iya, sikapnya gimana? Kan dia tahu nih, pastikannya ya istrinya pastilah nggak ngedukung diakui. istrinya, dia tahu Nah, sikapnya seperti mana apa? yang dia menurut dia baik. Buktinya sampai sekarang masih jalan, nggak cuma 3 bulan diceraiin gitu kan. Nah, Nah, menunjukkan gitu. dia nunjukkan Ya bahwa itu nunjukin yang dong, baik. ya pasti alhamdulillah sih, ya Iya, kan. betul. Nah terus ya akhirnya teman gue ini bilang Mas Akang apa gitu kan, gue boleh nggak WA Sabtu aja, kan dia bener masalahnya sama lo bukan sama gue. Sabtu aja kalau gue coba mulai ada inisiatif maju mungkin bisa mencairkan Ada suasana, usaha ada lah, ada usaha usaha. ya gitu kan. Ternyata kebalikannya dong, awalnya dia udah oke nih, dia pas ini kan ceritanya WA-nya itu dalam satu waktu tapi dengan bahasa yang berbeda. Salahnya gue pun nggak salah sih, dia menempatkan diri nggak terlalu masuk ke dalam, jadi menggunakan kata anda dan disalahartikan. Lo nganggap gue apa kali, mungkin ya wallahu alam, gue nggak tahu ya maksudnya. Cuman pas gue baca akhirnya nih bahasa yang pertama dan kedua itu jauh berbeda. Bahasa kedua itu seolah-olah gini loh, dia menjelekkan segala keburukan suaminya si B, terus menyalahkan segala keputusan dia. Kenapa dia ceraiin gini, kan dia udah tahu nih orang udah punya anak gini-gini. Nggak peduli, itu pilihan dia gitu deh. Pokoknya banyak hal yang sengaja dicari-cari kesalahan untuk membuktikan menjudgment dan apa ya, gue bener loh gitu loh. Itu nggak boleh itu kan dibuka aib adiknya sendiri namanya. Ya Gimana kalau pun buka aib harusnya adiknya nggak boleh. sendiri, kalau dia memang sayang sama adiknya udah ibarat kata udah memiliki keluarga, seharusnya didukung sih ya. Ya harusnya Karena memang udah sah secara hukum dan negara. Kalau dia malah jelekin adiknya sendiri, ngebongkar aib-aibnya, bahkan katanya saya suka menjalin silaturahmi bahkan dengan mantannya si suami yang dari mana dia masih sering jalan silaturahmi. Dibalas sama teman gue. Oh alhamdulillah, memang seharusnya kan begitu ya, kita harus menjalin silaturahmi. Ya gue juga, teman gue juga kalau kita bisa jalin silaturahmi dengan banyak orang kan bagus dong, misalnya nambah rezeki, nambah umur. Nah dibalas sama teman gue, oh, alhamdulillah. Kalau dengan yang lainnya dulu bisa, dengan mantan itu anggapnya kan pas gitu ya, udah berlalu, bisa terjalin, berarti dengan gue ini yang sekarang bisa lebih baik dong, kata teman aku. Terus? Pokoknya dia kayaknya nggak terima gitu loh. Terus dijelekin, seolah-olah tuh ada kesan gue ngejelekin ini untuk gue lebih milih untuk nyakitin nih si B dengan bahasa-bahasanya, untuk memojokkan si A suaminya supaya sakit hati dan supaya ribut, pecah gitu, berantem atau apa. Iya. Itu sebenarnya tuh kakaknya itu punya iman apa enggak sih? Kalau dia orang yang beriman, dia bisa mengerti bahwa setiap orang itu, adiknya itu, semua orang punya masalah, ada kesalahan, dan semua orang itu ada waktunya untuk bisa bertaubat. Kenapa dia nggak memberi kesempatan itu kepada adiknya kan? Kan itu adiknya itu gimana pun juga kan darah dagingnya. Gimana pun juga harusnya dia bisa menerima kesempatan lah kembali kepada dia. Siapa tahu dia benar-benar bisa bertaubat, ya kan? Dia menentukan yang terbaik. Dan lihat dari cerita kamu tadi itu kan, dari teman kamu katanya dari keluarga bibit bobot yang baik-baik. Ya, itu kan sudah suatu contoh gambaran, harusnya dia terbuka pikirannya.
tidak memaksakan egonya. Kalau Enggak sih, temen gue bilang gini, sebenarnya sebelum yang kakak ipar itu sebenarnya orang baik, karena kan suaminya ini suka cerita dia dulu tuh begini, orangnya lurus, bertauhid, agamanya ya bagus lah istilahnya, paling disayang sama ibunya. Terus tapi ya udah semenjak menikah nih katanya dengan perempuan ini dia kayaknya berubah, mungkin karena nggak pernah bergaul kali ya, katanya nggak pernah bersosialisasi, pacaran, ketemu langsung kayak gini gitu loh. Jadi kenapa yang iparnya si siapa kakaknya itu waktu nikah nggak boleh, ibunya katanya nggak disetujuin. Tapi akhirnya menikah juga tetap aja ya, namanya orang tua ya, kalau kita ngelihat anak kita gue nggak setuju sama itu, tapi anak kita yakin ya kita mendoakan. Nah, terus hubungannya ibunya itu, kalau orang tua biasa gitu hubungannya sih. ibunya itu dengan istri dari kakaknya itu gimana tuh, hubungannya bagus apa tidak? Karena kan dari awal udah nggak disetujui. Ya kan nggak tahu sih, kayaknya pernah ribut. Waktu kakaknya tugas di mana di luar negeri gitu, kata ribut ya, dan sempet saat itu ya itu sampai kelas katanya, dan sampai ibunya sakit, yang kakak iparnya menantunya anggap ya kakak itu nggak pernah datang juga, sampai pas datangnya pas saat meninggalnya itu ya Allah alam ya, itu mah masing-masing sih ya tanggung jawab dosa masing-masing. Kalau dibilang beriman, orangnya ibadahnya rajin katanya, orangnya ibarat kata tuh agamanya bagus, ibarat cuman gini deh ya, menurut gue ya, gue bukan orang yang enggak, tadi dulu, kalau tadi kan katanya kan istri dari kakaknya itu kan sampai sakitnya mertuanya sampai itu nggak pernah datang sampai ini meninggalnya nih. Dari cerita kamu tadi ini, dari teman kamu. Ya kan kita juga berdua tahu. Ya teman kamu lah, teman kamu yang lebih tahu. Kalau Mas kan jarang-jarang ketemu. Nah, kakaknya anaknya sendiri, itu kakaknya dari laki-laki itu, dia berlaku sama nggak kepada orang tuanya? Seperti mantunya itu nggak pernah datang, nggak pernah tuh dia nengokin dan segala macamnya itu. Dari informasinya teman kamu itu bagaimana? Ya jarang-jarang sih, seperlunya aja. Jarang-jarang berarti. Tapi kan dia, mungkin dia merasa pasti ada bantuannya lah, namanya anak ya. Dia ikut ngerawat nggak tuh pada saat ibunya sakit? Wah, udahlah, gue mana tahu bicara kayak gituan, kita nggak usah bicara ini, nanti kalau ada fokus udah karena aja. Pasti akan ada pengaruhnya tuh, pengaruh ke situ semua pasti ada. Oh, jadi maksudnya gini, ini kan gue ngerti maksudnya. Ini kan kakaknya kan namanya adik, pasti tahu ya perjalanannya, ternyata dia berubah misalnya kayak gitu. Ya di mana-mana ya laki-laki selalu ada seorang laki-laki yang hebat, pasti ada perempuan yang hebat di baliknya. Tapi kalaupun emang sih pasangan itu pengaruh sih ya. Iya. Pasangan itu pengaruh sih dalam kehidupan laki-laki ya, tergantung gimana dia memilih pasangan. Makanya ya Rasulullah juga nyuruh kita mencari pasangan emang ada syaratnya. Ya nonton aja di YouTube deh tentang syarat-syarat itu. Gua nggak mau ngebahas tentang agama, di sini kita tentang life. Iya. Oke. Nah terus kalau dibilang keimanan, ya orangnya sih rajin ibadah, ya secara religius ya religius. Cuman gini sih yang gue lihat ya akhir-akhir ini, lo percaya nggak sih orang yang semakin religius, hubungan kan ada dua nih paralel, hablum minallah dan hablum minannas. Kadang orang yang istilahnya orang terlalu berlebihan dalam suatu ibadah, akhirnya kurang dalam hal sosialisasi, ya ujung-ujungnya sih merasa kayak apa ya, kefanatikan itu justru menjadi penyakit buat dirinya, jadi penyakit buat keimanannya. Justru orang-orang seperti itu ujub, disebut ujub dalam Islam tuh, dalam agama kita ya bukan agama kita. Kadang kita lihat lah kalau orang terlalu berlebihan, Rasulullah juga bilang jangan berlebihan lah dalam hidup, kita selaras aja lah, balance lah, seimbang gitu loh. Kalau kita agama tanpa sosialisasi dan kurangnya ilmu akan menyebabkan kefanatikan. Akhirnya dari kefanatikan itu dia melihat orang-orang lain tuh lebih buruk gitu loh. Dia merasa dirinya benar, dirinya lebih beriman, dirinya lebih lah di atas segalanya. Itu bukannya kayak Tuhan ya? Sebenarnya gini, kalau dia orang beriman, dia bertauhid,
dia kan pasti mengaji dan mengkaji apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, masalahnya dia mengamalkan nggak dalam kehidupannya hari-hari, lewat Gini loh, akhlaknya segala macam. ya kan kita kan bahasanya. hidup di akhir zaman ya. Rasulullah juga bilang di Betul. akhir zaman umatku Betul. akan terpecah menjadi 73 bagian, hanya satu yang diterima di sisi Allah, umat yang menjalankan Al-Quran, menjalankan firman Allah, Al-Quran nih, Al-Quran dan sunnah Rasulullah, ya Iya. kan. Nah itu aja, tapi sekarang banyak loh golongan-golongan yang merasa dirinya benar, merasa dirinya lebih baik, akhirnya mampu untuk menghakimi orang lain. Itu sih kesombongan tersendiri yang disebut ujub dan takabur, ria gitu. Itu jatuhnya juga Ya ujub. itu, Orang merasa yang paling ujub itu benar. yang tertipu dengan keimanannya sendiri gitu loh, merasa dirinya paling benar, paling suci. Dan ya itu, ini salah satu kakaknya si A ini, suaminya selalu bilang, lu tuh orang yang nggak bener loh, nggak baik loh, gitu. Seolah-olah dirinya tuh Tuhan gitu loh. Gue paling empat nih sama orang-orang kayak gini nih. Lo nggak bisa lo sepicik itu lo memandang orang lain lebih baik. Orang-orang kayak lu ya, gue bilang ya, orang yang buruk pun ada kesempatan untuk bertobat, mau bertobat ketemu orang kaya, lo bakalan tambah jatuh lagi, lo mau gitu loh dosa orang itu. Gue paling benci tuh sama Mau orang-orang kayak disampaikan gitu. belum ke orang teman kamu kayak gitu? Nggak, ya, Nah, iya nih, itu lu masalahnya. kirim nih video gue ke situ, biar Temen nyampe kamu. deh. Gue paling sebel sama orang-orang Iya. orang yang mau cari hidayah, mau itu orang gini ya. Gue pernah tersesat, ada kakak gue atau saudara gue pernah sesat. Lo jangan salah, lo bukan musuhin, lo jangan lo tuh orang yang nggak bener gini. Lo sadar nggak? Halo, lo sadar nggak nih orang-orang korslet ya semua sana ya. Pada saat lo nunjuk gini, 4 jari tangan lo nunjuk di diri lo sendiri, lo mikir. Emosi gue kalau ada bicara hal Nah, kayak ini kan gini. kita kasih pencerahan. Oh iya, Ini nggak usah makanya. emosi. Jadi ibaratnya di sini kita cari Kenal, solusi. kita orang yang positif lah. Iya, Orang jangan yang negatif. gini, orang yang beriman, agama boleh, agama itu wajib sebagai fondasi. Tapi kalau ibadah kita tidak sampai menyentuh sisi jiwa rohani kita, keimanan kita, ya akan begitu jatuhnya ujub. Ini aja dah, iblis aja. Dia hanya tidak mau bersujud di atas perintah Allah terhadap Nabi Adam. Akhirnya dicemplungkanlah ke neraka sampai akhirnya ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Nah dia itulah beranak pinak. Iblis aja cuma gitu. Padahal dia itu penghulu saking geser. Iya dong, saking kan mau diiklanin nih sebenarnya. saking kuatnya ibadahnya, 80.000 tahun tawaf, 80.000 tahun sujud, zikir, dan itu saking kuatnya ibadah akhirnya diangkat jadi penghulu para malaikat. Azazil, iblis ini sebelumnya Azazil, kiman penghulu para malaikat. Saking ibadahnya melebihi, ternyata yaitu kesombongan dia, merasa gue lebih baik daripada seorang manusia, menjauhkan dia dari rahmat Allah, menjauhkan dia ke dalam neraka. Nah, kalau misalnya ada orang seperti ini, jadi apa dong? Ya itu tanya ke temannya aja. Ya, iya kan lucu. Kita kan gue menceritakan bingung. teman nih sekarang. Kalau ibadah itu tidak dibarengkan dengan ilmu itu jangan cuman dari satu sumber, jangan sampai lo ke doktrin. Ilmu itu luas. Lo harus mencari dari beberapa sumber supaya lo tuh nggak terdoktrin hanya dari satu sumber. Akhirnya lo wawasan lo jadi pendek gitu loh. Harus dilihat, jangan sampai kita masuk ke golongan orang-orang yang disesatkan di akhir zaman karena pikiran-pikiran itu yang mengikuti suatu ajaran, suatu habib atau suatu ustadz pelajaran sih macem-macem dah. Nah, akhirnya jadi terdoktrin gitu. Jangan sampai gitu. Kita berpikir luas lah dalam mengkaji ilmu. Jadi lo bisa lebih bijak dalam bersikap. Ibarat padi, semakin berisi itu semakin menunduk, bukan lo bisa semakin berkuasa, semakin kaya, semakin beriman, lo malah semakin takabur, lo malah semakin sombong, lo malah semakin menghakimi orang lain, ini udahlah kayak gitu-gitu. Tobat dah kayak gitu, lebih baik sih
Jadi ya ceritanya gimana? Lanjutnya kemana nih, Ji? jadi panjang Nah dah. iya, ceritanya jadi banget dari teman Ya tadi. iyalah Kasihan tuh lebih soalnya baik. tuh. Nah, biar teman-teman kita semua bisa dapat inspirasi. Nah, terus akhirnya dari SMS itu Nah, terus, diblokir tuh dia. mm, Udah diblokir, ya udah dong, diblokir. Dia bilang, gue ngapain juga nih, dia bilang berhubungan dengan dia, diblokir lah semuanya juga gitu kan, diblokir. Ya udah, ngapain juga, kalau memang nggak gitu buat apa juga, ya udah. Oke, nah terus akhirnya kata dia nih, berapa hari lalu baru nih ketahuan, kata suaminya ini ketemu lah, dia ajak kumpul sama kakak-kakaknya ini yang kandung aja, istri itu pasangannya enggak sih ya, untuk membicarakan ada lah setelah peninggalan orang tua masih ada rumah warisan mau dijual mau apa, itu membicarakan itu. Akhirnya saat itu kesempatan dong ditanya sama si A, lo kenapa sih selama ini begini, lo kenapa blokir, ya pokoknya ditanya alasannya kenapa. Ya udah, ujung-ujungnya pada saat dia tanya gitu, gue nggak mau tahu, nggak mau lihat, nggak mau itu, mengalihkan. Dan udah, pokoknya si A ini nggak dikasih kesempatan. Sikapnya si kakaknya ini seolah-olah tuh kayak ngejek gitu loh, nggak menghargai. dia ya udah, pokoknya gitu deh. Nah akhirnya ya ribut dia juga, kalau gitu gue juga nggak peduli, blokir ya. Jadi Oke. suaminya itu ngeblokir kakak-kakak semua. Iya, dan nyuruh si teman gue ini ngeblokir juga, kata udahlah kita nggak usah ini, nggak usah apa, Berkomunikasi. nggak usah dulu, nggak lah dia. Oh. Udah cukup dah gitu loh. Berarti dia Kita ada sikap gitu loh. Kita juga ada sikap gitu. menunjukkan sikap Nah, ketegasan. gue sih dia sih sebenarnya sih udah pernah kita bahas sih. Cuman gue di sini gue mau masukin konten gue, boleh nggak? Ini kan memang that's happening gitu loh. Mungkin True jadi story, pelajaran. true story. Mungkin jadi pelajaran untuk diri gue dan juga orang lain yang mendengar gitu kan, yang melihat. Dan juga kalau itu ya lo kirimin aja ke dia. Lo misalnya nggak bisa kirim, kan ada saudara yang lain, suruh aja kirim. Berani ngomong gini gitu loh. Gitu ya, nggak apa, nggak masalah. Anyway, akhirnya menurut gue satu ya, mengenai dia kan menolak nih bercerai. Kata lu nggak aman sama gue kalau lo ceraiin tuh perempuan. Halo, ini kalau misalnya orang tuanya udah meninggal dari dia kecil atau masa remajanya, dia yang membiayain hidup lu, yang membiayain si A nih suaminya, yang hidupin, gitu, kuliahin sampai semua. Oke, enggak, itu masih ada pertimbangan gitu kan. Hutang budi. Iya, hutang budi. Walaupun sistem hutang budi itu nanti dia gue bahas setelah ini, gue fokus di sini. Gini loh, dan ini lo mau ngatur hidup laki-laki di 41 tahun, 41 tahun. Lu nggak boleh nikah sama gini-gini. Lo tuh sadar nggak sih nih orang korslet kayaknya otaknya ya? Enggak, itu cowoknya, itu suaminya itu gimana? Ada pilihan seperti apa dia? Ya bilang gue ya tetap gue mau ceraiin, gue lebih baik nggak aman, atau lebih baik dikeluarkan dari keluarga ini gitu loh. Karena itu betul itu. Ya, bukan sikap, gitu, menunjukkan sikap. Iya, karena betul. Gini, lo tuh orang tua kalau menganggap ganti orang tua ya nggak begitu banget kali. Iya, nggak, maksudnya gini loh. Kalau dia bilang orang tuanya nggak setuju, buktinya dia masih nikah sama Iya, maksudnya begini. Kenapa dia bilang? Cuma maksud gue gini, lo tuh oke, lu kakak, lu bukan orang tua gitu loh, yang kalau ditentang kayak gitu, istilahnya kita ada dosa walaupun orang tua salah gitu. Cuman lu kakak, lu mikir dong, lu nggak biayain hidup dia nggak numpang hidup sama lo gitu loh. Apa hubungan lo ngatur-ngatur anak lu aja? Kalau lu teratur, gue nggak boleh lo nikah sama ini, gue maunya sama ini, ngeberontak. Kalau ada pilihan hidup, ini masalah hidup, prinsip bro gitu kan. Iya, makanya tadi kenapa Mas bilang tadi itu betul yang sikap dia. Iya dong. Jadi jangan gini kan. Benar dia menyampaikan ketegasannya seperti itu, karena itu pilihan hidup dia sendiri. Karena yang ngerasain sakit, senang, bahagia, susah ya dia sendiri, bukan kakak-kakaknya. Iya. Jadi harusnya dengan seperti itu kakaknya mendoakan lah. Gitu. Ya dia mau diterima mau enggak, itu berarti dia sudah menjalankan prinsip hidupnya. Iya, dia bisa menentukan lah. Ini perempuan ternyata
ada maunya nih sama gue, nggak seperti yang gue harapkan. Dia yang lebih tahu lah pasti. Dia yang lebih tahu Dia lah nikah gitu, kok, benar. ngapain Orang dipaksa-paksa. tinggal sama-sama, mungkin dia yang udah tahu Iya. topengnya kan. Kalau misalnya nih perempuan istri sebelumnya ketemu kan nggak tinggal bareng. Kalau ketemu pun paling nggak mungkin tiap hari atau tiap minggu, mungkin ada berapa kali ketemu. Jadi yang diperlihatkan perempuan ini mungkin topengnya aja, ya nggak? Iya pasti itu suatu saat itu Topengnya akan aja. ketahuan itu. Nggak mungkin seorang laki-laki itu Tapi dia lucu-lucunya, menikahkan 3 bulan tanpa sebab dia mencari. kakaknya sendiri nih bilang, gue masih berhubungan tuh sama mantan lu, tapi masih tapi itu kakaknya ngeblokir ini temen gue gitu. Menurut gue itu mantep, gue bilang. Lo tuh percaya nggak gue bilang mantep? Bagus dong. Dia lo sama laki lo ngapain coba mikir kok gue gini. Who cares, malah lebih bagus. Kenapa? Karena perempuan itu nggak worth it buat laki lo, makanya laki lo ninggalin. Dan sekarang dia tahu, mungkin dia berpikir dia bangga. Oh, gue sama bininya si A ini udah nggak hubungan gue jelek lah gitu kan, hubungan gue nggak bagus, gue blokir dia. Nggak masalah, yang penting laki lo masih sama lo gitu kan, masih sayang sama lo, masih sama lo. Dia mau nikah sama keluarga aja apa suaminya. Kalau syukur-syukur kan bagus semuanya, tapi keadaan begitu yang dipikir adalah yang hidup sama dia lah gitu. Ya emang. Dan kalaupun dia ternyata sampai laki lo ngeblokir keluarganya, marah sama keluarganya, berarti kan lo berharga jauh dibandingin mantan-mantannya dulu yang gak ada apa-apanya. Biarin aja, justru jadi informasi terselubung. Oh ternyata diginiin lo, kakaknya aja diginiin, berarti lo lebih berharga, lebih menang. Cuy, victory. Gue support lo deh, lo perempuan kuat. Iyalah, itu tinggal dijalanin aja. Udah, semua waktu akan menjawab semua. Iya. Berdoa, fokus pada kehidupannya teman kamu tuh, bilangin fokus sama itu. Ya iyalah, aku bilang. Udah, gitu aja. Jangan Enggak usah sih. pikirin yang Oh, kayak dia gitu, nggak nggak mikirin perlu. banget. Dia bilang, gue juga nggak peduli banget sih. Nggak Gue ada udah untungnya. tahu, karena gue pikir selama ini gue tuh dia nggak enak sama dari keluarga ini kan, gue nggak masalah, tapi kok begini ya gitu. Jadi masih pertanyaan. Terus keluar kata waktu pertemuan itu, keluar dari mulut kakaknya, gue nggak terima bini lo. Ya nggak apa-apa, ngapain lu, listen ya, lu nggak bisa membahagiakan semua orang. Jangan pernah berharap semua orang akan nerima lu, ya. Udah, itu aja. Jadi lo fokus sama orang-orang yang sayang sama lu, yang bisa nerima cinta lu, yang bisa nerima perhatian lo, yang kebaikan lo. Dan juga lo nggak bisa membahagiakan semua orang atau lo berharap semua orang terima lo. Enggak, that's life bro. That's life woman, lady, girl. Iyalah, nggak bisa. That's life. Jadi ya udah, lo who cares, tinggalin aja orang-orang toksik itu. Ngapain juga dipikirin, nggak penting juga bagi hidup lo kan. Iya, ngapain yang gitu. Lo fokusin aja sama Fokus keluarga aja lo, kayak bahagia, gitu. lo ada keluarga yang kompak, orang tua masih ada lengkap gitu mah. Ya udah, fokus yang baik-baik. Yang orang-orang kayak gitu sih nggak penting sih kalau memang toksik, kecuali dia bertobat dapat hidayah gitu, lo terima penuh syukur. Karena gini, gue aplikasinya semakin gue happy, semakin gue ridho, semakin gue ikhlas, dan ya gue stay positif, itu anugerahnya Allah tuh datang dan lebih cepat gitu loh. Karena doa, kalau lo merasa misalnya lo merasa jual ini, ya lebih cepat gitu ketika lo mengambil sikap seperti itu, dan lebih cepat pula hidayah datang untuk mereka. Doain aja, syukur-syukur dapat hidayah di dunia, jangan sampai di akhirat lo mau balik lagi berubah, ya susah. Yang terbaik ngadepinnya. Yang Sebentar, terbaik saya mau aja. nyampaikan dulu nih kepada teman-teman. Saran dari saya sebagai di sini, yang terbaik ya udah hadapinnya dengan sabar, hadapin semua itu dengan ikhlas, dan pandang hidup yang positif, fokus pada keluarga, udah jalanin yang baik-baik dan berdoa. Nah, iya, Allah itu tuh yang nggak akan kemarin tidur. aku bilang. Allah tuh nggak akan tidur. Semua pasti akan ada jawabannya. Iya. Kebenaran milik Allah, dan Allah akan menunjukkan yang mana yang benar, mana yang enggak. Itu aja. Ya, jadi lo nggak usah gimana ya. Dari saya ya, nih, lihat nih Gajah Mada nih saya. Tuh, laki-lakinya Gajah Mada nih. Endorse, Harus endorse, begini. promo bro, Gajah Mada, promo. harga mati. Itu harus Ini jaga. apa nih? Wayang. Bayang. Jadi jangan lupa ya, pesan ya kepada saya, Japri yang tidak bakal istri saya. Supaya kita bisa membangkitkan jiwa Nggak Nusantara. aku lagi. Iya dong.
bikin aja juga itu linknya di online. Pasti aku lagi nih yang disuruh. Ya nggak apa-apa lah, kita bekerja sama dalam suka dan duka. Iyalah, kantong saya kanan keluar ke kiri, dikasihnya ke siapa lagi? Kembali lagi Oh situ. iya, Salah ya. modal lagi ya. Ayo kompak-kompakan aja. Ya, jadi ibarat seperti itu dah saya sampaikan kepada teman kamu dan untuk semua di sini semua pencerahannya supaya kalian semua harus menghadapi segala Iya. sesuatu itu dengan santai, senyuman. Hadapi semua dengan senyuman karena sama Allah itu ada di dalam diri kita. Iya. Bagi orang yang tercerahkan dan tidak tertutupi kabut. Karena mereka akan kusut dengan keegoisan mereka sendiri. Mereka memaksakan kehendaknya sendiri. Iya, dengan lucu seperti itu. sih. Ini Jadi sumpah nggak lucu. perlu lah kita pikirin, nggak perlu, biarin aja mereka akan ngadepin segala sesuatunya itu dari Allah langsung. Allah akan bukakan semua. Bisa dikasih hidayah apa tidak, kembali kepada dirinya, menerima apa tidak hidayah dari Allah. Kita yang ngalaminnya, teman kamu itu sabar. Dah fokus ke anak istrinya, hidupnya ke depannya, masa depannya. Di balik suatu kegelapan ada suatu pencerahan terang pasti. Habis gelap terbitlah terang. Gajah Mada. Gajah Mada nih lah tuh, Gajah Mada. Gitu aja. Sorry, ini asli gue kalau aku udah geblek nama laki gue Iya. ketahuannya nyablak juga ya. Ya, jadi begitu aja ya, teman-teman ya. Saya terusin aja istri saya. Kalau saran saya seperti itu, nggak usah pusing-pusing, kita simpel aja jadi manusia. Udah. Oke. Ini tutup nih, udah kelamaan nih, mau berapa episode pula. Jangan lupa ya. Oke ya. Oke, sip. Cheers. Dah. Wassalamualaikum. Terus apa lagi? Salam sejahtera, salam bahagia dan sehat selalu. Salam bahagia semua. Dah. Assalamualaikum.